Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, di video kali ini aku mau share kembali aktivitas aku yang dimulai dari jam 4 pagi. Nah, tadi tuh sehabis ibadah subuh biasanya aku langsung ke dapur. Jadi pas ke dapur itu dalam keadaan sudah mandi dan sudah dandan ya teman-teman. Karena biasanya ibu rumah tangga kalau tidak langsung mandi pagi-pagi biasanya suka tembus sampai sore ya teman-teman, nggak mandi-mandi. Nah, ini aku mencuci sambil memasak. Jadi ibu rumah tangga itu pekerjaannya pasti nggak memegang satu pekerjaan aja. Karena kalau satu pekerjaan dikerjakan satu-satu kayak gitu, kapan selesainya? Jadi kita mengerjakan pekerjaan dua sekaligus, mencuci sambil memasak. Kadang-kadang sambil nyapu juga. Nah, ini suami baru pulang dari masjid, makanya motor dikeluarin. Karena kalau ada motor di sini tuh sempit ya teman-teman, susah gerak, apalagi mau lewat ke sana ke sini gitu. Nah, langsung suami yang gantian bagian ngaji di depan rumah. Alhamdulillah ini masih pagi, aku bangunin anak-anak juga. Pokoknya kalau pagi-pagi itu suasananya benar-benar harus satset. Karena kita juga kan selain harus mempersiapkan sarapan, kemudian harus nganter anak-anak ke sekolah juga. Nah, tadi pas ngejemur aku tuh nggak videoin karena memang susah ya teman-teman. Pekerjaan yang di videoin itu bener-bener pekerjaan yang membutuhkan waktu. Ini pagi-pagi aku nganter dulu anak-anak ke sekolah karena suami udah duluan ke pesantren. Nah, aku juga nanti setelah selesai pekerjaan di rumah, memang rencananya kita mau adain makan-makan di pesantren sama yang kerja, sama anak-anak santri juga. Nah, di tempatku sampai hari Sabtu ini belum libur ya teman-teman, belum dibagi rapot, katanya nanti Senin dibagi rapot. Nah, ini lanjut aku kembali ke rumah membereskan pekerjaan yang belum selesai. Sekarang tuh tinggal nyuci-nyuci piring bekas tadi sarapan. Nah, ini yang paling terakhir aku cuci wajannya ya teman-teman. Jadi beginilah tips aku dalam memelihara wajan. Dulu kan ini wajannya udah gosong banget ya, kemudian aku bersihkan. Nah, untuk mempertahankan supaya wajannya itu selalu kinclong, makanya aku menggosoknya atau mencucinya itu dengan menggunakan amplas. Ini amplasnya udah lama banget, makin lama ini makin enakan ya teman-teman. Jadi makin lama tuh makin lembut, tapi tetap bisa membersihkan kerak-kerak wajan. Ya, walaupun dalam pemakaian 1-2 kali itu tidak hitam tapi menguning kayak gitu. Nah, ini juga aku beresin lap-lap yang berserakan. Pokoknya sebelum berangkat keluar rumah itu dipastikan rumah harus bersih ya teman-teman, terutama di dapur. Kalau habis masak memang diharuskan dilap-lap supaya nanti lemaknya itu nggak nempel. Nah, kalau udah nempel di permukaan tembok dapur itu tuh bakalan lebih susah. Apalagi dapur ini, dapur aku tuh pakai wallpaper ya teman-teman. Wallpaper itu kalau misalkan kita perawatannya agak sedikit kurang atau dibersihkannya itu nggak tiap hari, maka bakal cepet rusak wallpapernya karena lemak-lemak tadi tuh kan nyerap ke wallpaper ini. Nah, ini juga kompor aku kasih wallpaper. Kemarin sempat ada yang nanyain katanya itu dibungkus apa Bun. Aku ini membungkusnya menggunakan wallpaper dinding. Jadi ini aman-aman aja, bahkan udah beberapa kali karena kan di kompor ini kalau misalkan kena kegores gitu ya cepet banget rusaknya. Nah, makanya ini udah hampir 3 kali kalau gak salah aku ganti wallpapernya. Aku perbaharui, bukan aku ganti warnanya. Nah, ini alhamdulillah pekerjaan di dapur itu tidak terlalu repot ya teman-teman. Kalau misalkan malam hari udah kita bersihkan. Nah, kalau tugas di malam hari seperti membuang sampah kayak gitu,
Pokoknya yang namanya sampah walaupun siang hari sebenarnya jangan ditaruh di dapur. Sampah itu cepet banget dikerubuti sama semut ya teman-teman. Nah, alhamdulillah karena pekerjaan di rumah ini aku lakukan dalam satu waktu itu beberapa pekerjaan, misalkan cuci baju sambil masak, kadang sambil nyapu, sambil ngepel, makanya ini pun pekerjaan udah hampir beres. Padahal ini tuh masih pagi ya teman-teman. Jadi memang perempuan itu jago banget dalam multitasking ya. Jadi melakukan pekerjaan dalam satu waktu itu beberapa pekerjaan bisa dikerjakan. Alhamdulillah, misalkan pagi-pagi kita bangun pagi-pagi ke dapur, langsung nyalain kompor, kita masak air sambil kita nyalain juga mesin cuci. Setelah itu sambil tangan kita pun gerak ngambil sapu kalau misalkan ada yang berantakan, kemudian langsung ngambil cucian. Nah, kadang-kadang juga kalau misalkan yang punya bayi atau yang punya anak kecil, anaknya kan rewel, bisa sambil gendong. Nah, kalau aku sendiri melakukan pekerjaan sambil gendong itu nggak bisa, karena aku ngegendongnya menggunakan tangan kanan ya teman-teman. Biasanya orang tuh kalau menggendong itu tangan kiri, nah kalau aku tangan kanan, justru tangan kanannya itu nggak bisa gerak apa-apa karena ngegendong bayi. Nah, ini pekerjaan udah selesai, alhamdulillah. Aku langsung menuju ke pondok pesantren. Ini aku dijemput sama ponakan ya teman-teman. Jarak dari rumah ke pondok pesantren itu nggak terlalu jauh, cuma 10 menit juga sampai, atau 5 menit juga udah nyampe. Nah, alhamdulillah ini tuh kita udah sampai. Ini keadaan masjidnya. Pokoknya teman-teman yang ngikutin aku dari awal pasti tahu pas aku live di sini, kemudian ini tuh berupa masih tanah kayak gitu. Nah, ini kita udah nyampe, rencananya di sini tuh mau bakar ikan, kemudian mau panen juga. Soalnya tanaman aku tuh udah pada berbuah ya, teman-teman. Nah, di sini tuh tanahnya juga lumayan subur untuk rumput ini. Dulu aku sama bapak itu nanam di sini udah pada tumbuh, udah pada banyak juga rumput-rumputnya, bunga-bunganya juga sama. Tapi pas kemarin tuh bapak sama aku tuh nanam mentimun ya teman-teman. Nah, mentimunnya itu cepet banget matinya, padahal baru beberapa kali panen, tapi pohon-pohonnya itu udah pada menguning. Nah, alhamdulillah ini sambil ngelihat yang kerja juga, karena ini tuh mau pembangunan 2 lokal asrama di sini. Sebenarnya agak sedikit gimana gitu ya, khawatir nggak beres bangunannya. Ini tuh memerlukan dana sekitar 200 juta lagi, tapi ya sambil jalan aja sih. Nah, ini ikannya itu mau dibakar dan bumbunya ini lagi dimasak dulu. Nah, alhamdulillah dengan kerjasama membuat masakannya cepat mateng. Nah, ini kita ngambil atau panen dulu mentimunnya, bisa teman-teman lihat sendiri ya, itu pohonnya udah pada kuning-kuning. Tapi ini buah sama bunganya itu banyak banget, masih kecil-kecil. Nah, ini kita panen-panen. Buahnya itu pokoknya enak untuk dimakan ya teman-teman, sedang bentuknya, nggak gede nggak kecil. Biasanya kalau mentimun terlalu gede itu jadinya asem, tapi kalau segede gini tuh pas. Nah, ini tuh lahan masih kosong ke sebelah sini, nantinya itu mau kita bikin kelas, ruang kelas kayak gitu kedepannya ya teman-teman. Nah, sebelum dibangun makanya diisi dulu sama kebun, jadi dimanfaatin dulu. Nah, ini mentimunnya itu pada kayak gini ya teman-teman bentuknya, tapi alhamdulillah walaupun seperti ini masih bisa kemakan. Nah, untuk kacang panjangnya ini tuh bener-bener bagus banget. Kacang panjang itu kacang yang 1 meteran gitu ya. Nah, kemudian masih di bawah itu udah pada berbuah. Nah, di sini juga ada kolamnya itu ikannya baru sedikit. Nah, kalau ikan yang ini bukan dari kolam ya teman-teman, bukan dari kolam yang ada di pondok pesantren, melainkan kemarin tuh ada yang ngasih banyak banget. Nah, aku punya ide
gimana kalau misalkan kita makan bareng-bareng di pondok pesantren sama yang kerja sama anak-anak santri juga. Nah kebetulan ini ada koki handal nih, kebetulan nginep di pondok pesantren. Ini tuh ikannya ikan bawal kolam ya teman-teman, bukan bawal laut. Pokoknya kalau udah mateng nanti ini bener-bener mantap. Nah di sini juga ini tuh untuk asrama, sebenarnya masih kelanjutan yang 2 lokal itu. Tapi untuk sementara dibikin kebun dulu. Ini kebun kangkung. Sama nanti di sebelah sana tuh nanti aku mau ngebun pokcoy. Pokoknya apa yang bisa tumbuh di sini aku tanemin ya. Biar nanti pas ke pondok itu ikannya ada, kemudian sayur-sayurannya ada. Pas makan-makan seperti ini tuh pasti lebih seru kalau misalkan langsung dipetik dan langsung diambil dari tempatnya. Alhamdulillah aku dan suami itu klop ya teman-teman. Kita sama-sama orang yang kurang nikmat kalau misalkan makan sendirian. Sukanya itu makan rame-rame bareng-bareng. Kalau misalkan ada banyak ikan kita langsung manggil orang. Kalau aku di rumah kalau misalkan makan sendirian aku manggil tetangga aku ya teman-teman, yang suka aku titipin kunci itu. Nah ini kita makan bareng-bareng sama yang kerja juga, sama anak-anak santri juga. Alhamdulillah ini benar-benar nikmat. Nah lanjut, ini tuh ada yang ngirim duren di daerah aku itu. Ada satu daerah yang benar-benar durennya itu bagus. Ini tuh durennya katanya, tapi aku tuh nggak suka sama duren ya teman-teman. Aku nggak makan duren karena kalau misalkan makan duren tuh suka keleyengan. Nah aku nggak makan. Katanya ini tuh walaupun sedikit tapi rasanya mantap. Nah alhamdulillah ini nggak terasa udah hampir sore ya teman-teman. Aku tuh mau nebarin benih ikan yang dulu ada di rumah itu ya. Ikan-ikan yang ada di depan rumah itu kan udah pada gede-gede ikan nila. Kemudian mereka itu pada beranak. Nah ini anakannya udah 2 bulan. Sekarang aku mau pindahin ke kolam ini. Mudah-mudahan aja pada tumbuh besar cepet di sini. Nah aku sendiri nggak tahu ya teman-teman cara nebarin benih ikan itu. Ya aku tebarin kayak gini aja, mudah-mudahan bisa tumbuh, mereka itu nggak pada mati. Karena waktu kemarin aku simpan di kolam rumah ternyata banyak yang mati karena airnya itu kan nggak ngalir. Kalau misalkan ditaruh sama induknya di depan rumah, yang kolam depan rumah itu ya, takutnya dimakan. Nah kalau di sini mungkin karena luas kolamnya, kalau misalkan mereka mau dimakan sama ikan-ikan besar juga mereka bisa lari gitu karena luas tadi. Nah ini lanjut, aku mau metik-metik kacang panjang untuk dibawa ke rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, kacang panjangnya itu cepet banget gedenya. Kalau misalkan hari ini tuh masih kecil-kecil, 2 hari kita periksa lagi udah pada gede-gede. Aku tuh seneng banget kalau misalkan udah diem di pesantren. Jadi kayak tinggal di kampung gitu teman-teman. Ada kebun, ada kolam juga. Makanya aku mau segera pindah ke sini. Nah sebenarnya bukan pindah yang permanen gitu ya. Aku tuh cuma nginep di rumah yang ada di pondok pesantren. Nanti kalau misalkan asramanya udah jadi, anak-anak santri nanti pindah ke asrama dan aku nempatin rumah yang kecil itu ya. Kalau misalkan untuk anak aku yang 3 orang itu masih cukup. Kalau pulang semuanya itu nggak tahu ya teman-teman. Anak aku kan semuanya ada 6, alhamdulillah. Nah, selain ada kacang panjang mentimun, di sini juga ada bayam. Bayamnya itu pada tumbuh-tumbuh lumayan subur. Ini beberapa kali nyayur cukup kali ya teman-teman. Oh iya, pas kemarin tuh aku nyebutin rumah artis yang ada kebun sayurnya itu rumahnya Prilly ya teman-teman. Maklum aja emak-emak yang sekarang tuh udah fokus di konten kreator, jadi jarang banget yang namanya nonton TV ataupun nonton artis, fokus ke diri sendiri aja. Alhamdulillah ini sampai rumah asar ada anak ngaji juga, lanjut malam di rumah aku itu masih ada anak ngaji juga. Suami juga biasanya turun tangan untuk ngajarin anak-anak karena banyak banget.
Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.